Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memulai berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Hamid Abdillah Hadir Pak. Bindarti, Hadir Pak. Reni, Hadir Pak. Anwar. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir Pak. Hadir berarti nggak ada Pak. Di minggu kemarin masih ingat kita membahas tentang apa? Lupa Pak. Lupa. Oke, Bapak ingatkan kembali ya. Kemarin kita membahas tentang taat kepada Rasul. Nah, minggu sekarang kita akan membahas tentang birrul walidain. Masih ingat minggu kemarin itu cara untuk taat kepada Rasul itu contohnya seperti apa? Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Menjalankan sunnah. Ada lagi, Mas Anwar? Mengikuti akhlak beliau. Ada lagi, Mbak Minda? Pak. Cukup. Oke. Jadi salah satu contoh dari taat kepada Rasul yaitu menjalankan sunnahnya. Sebagaimana dijelaskan bahwasannya man ata'ani faqad ata'a Allah. Jadi siapa orang yang ikut aku, sesungguhnya dia mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang birrul walidain. Sebelumnya ada yang tahu apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Birrul walidain secara bahasa yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun secara istilah yakni berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka kedua berdua, tetap menaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Oke. Jadi birrul walidain itu mentaati atau berbakti kepada kedua orang tua. Oh iya, kayaknya ini udah pada ngantuk semua ini. Coba berdiri, kita ice breaking dulu. Siapa? Ikutin bapak ya. Ini Ulang. yuk, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa tanpa suara. 1 kali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tuh, tangan sekali. Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Contoh daripada berbakti kepada orang tua di sini ada 3. Ya, walaupun banyak sekali contoh-contohnya amalan kegiatan birrul walidain dalam keseharian. Yang pertama, mendoakan kepada kedua orang tua. Yang kedua, meringankan beban orang tua. Yang ketiga, tidak membentak orang tua. Ada yang tahu doa daripada untuk kepada kedua orang tua? Oke, nih, Bapak ada nih doa kepada kedua orang tua. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli Allahumma gfirli wali walidayya wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. oke. Jadi doa pada kedua orang tua. Jadi setiap kita berdoa, walaupun sesibuk apapun kehidupan kita, pekerjaan kita, kuliah kita, jangan melupakan kedua orang tua kita, karena mereka berdua telah membesarkan kita sejak kecil dengan kasih sayang. Bapak, ada kisah dari zaman Nabi. Ada seseorang pemuda itu datang kepada Rasul. Beliau, seseorang pemuda itu ngomong ke Rasul, "Ya Rasul, aku pengen perang di jalan Allah, perang jihad." Kemudian ditanyakan kepada Rasul. Rasul menanyakan kepada pemuda tersebut, "Kamu punya orang tua nggak di rumah? Kamu punya ibu nggak di rumah?" Kemudian si pemuda tersebut menjawab, "Punya." Kemudian si Rasul memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk pulang ke rumahnya. Kemudian ditanya pemuda itu, "Kenapa ya Rasul?" "Karena ketika kamu birrul walidain kepada kedua orang tua kamu, itu pahalanya sama dengan kamu berjihad di jalan Allah." Ada kisah lagi dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dikisahkan beliau tinggal dengan keadaan yang serba kekurangan. Uang beliau tidak ada, bahkan untuk mencari makan beliau mengais-ngais makanan di tempat sampah. Suatu ketika ibunya, beliau hanya cuma punya ibu. Kemudian ibunya ini kepingin banget yang namanya berhaji. Kemudian Uwais Al-Qarni ini apa yang beliau lakukan? Setiap harinya beliau menggendong lembu ke sana dan kemari, sehingganya orang-orang di luar sana pada heran dan sampai mencap Uwais Al-Qarni ini sebagai orang gila. Kemudian ternyata apa maksud dari Uwais Al-Qarni ini setiap harinya menggendong lembu atau kambing? Yaitu Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman ke Arab untuk berangkat haji. Hal ini diceritakan oleh Rasul. Bahkan Rasul sendiri berkata kepada sahabatnya bahwa kita akan kedatangan orang yang mulia, yaitu Uwais Al-Qarni. Ada kisah lagi di Indonesia, ada seorang ulama bernama Habib Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Kisahnya, suatu ketika ada orang datang kepada beliau, sowan. Ketika sowan, si pemuda ini ingin didoakan oleh Habib Abu Bakar. Kemudian Habib Abu Bakar bertanya kepada si pemuda ini, "Kamu di rumah punya ibu enggak?" Kemudian kata si pemuda ini, "Punya." "Suruh pulang." "Pulang kamu." Kemudian Abu Bakar berkata apa? "Doa seorang ibu itu lebih makbul daripada 70 wali kutub." Bahkan si beliau Habib Abu Bakar ini masyhur sebagai wali kutub. Bayangkan 70 wali kutub lebih hebat daripada doa seorang wali kutub. Ada yang ditanyakan tentang birrul walidain? Ada? Ya Pak, saya Pak. Silakan Mas Hamid. Tadi kan katanya kata apa Bapak tadi kan seorang anak yang ke mana tadi Pak? Jawa kan? Ya. Itu ketemu Habib Abu Bakar As-Segaf.
Ya. Saya minta doa terus suruh pulang meminta orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya si anak tersebut itu seorang pelacur? Apakah doanya bisa terijabah? Tetap terijabah jawabannya. Karena apa? Doa ibu itu walaupun ibu itu seorang pendosa, tukang maksiat, tetap makbul, apalagi pada anaknya. Gitu. Jadi tetap bisa Pak ya? Tetap. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Sebenarnya Pak, kalau orang yang sudah wafat itu bagaimana ya Pak? Nah, salah satu cara berbakti kepada orang tua yang kita sudah wafat, yaitu tadi poin yang pertama, yaitu mendoakan kepada kedua orang tua. Karena dalam hadis juga dikatakan bahwasanya amalan yang tidak terputus yaitu anak yang soleh. Nah, cara menjadi anak yang soleh salah satunya yaitu dengan mendoakan selalu kedua orang tuanya, yang hidup ataupun yang sudah mati. Cukup? Cukup Pak. Oke. Selanjutnya yaitu dalil tentang birrul walidain. Coba nah Anwar bacakan arti dari dalil surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Ada yang bisa menafsirkan apa maksud dari dalil ini? Coba Mas Hamid, mana dari dalil ini? Jadi yang saya tangkap itu Pak, mau misalnya kita diperintahkan kepada orang tua disuruh beli apa, kita masih main HP atau masih lihat TV, terus jangan sekali-kali kita berbicara membantah. Contohnya yang tadi itu ataupun ada desisan dari mulut itu kok males bener gitu kan, nggak boleh gitu kan. Kalau saya tangkap Pak seperti itu. Jadi kita harus jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang seolah membantah dari perintah orang tua tersebut Pak. Ya betul. Jadi tadi yang saya katakan bahwa sesibuk apapun kita, selagi perintah orang tua itu tidak melanggar syariat, wajib kita lakukan. Itu. Oke, dari materi hari ini mungkin teman-teman apa yang ada ditanyakan, apakah sudah cukup atau sudah jelas? Cukup Pak. Cukup. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.